Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di internet ini kawan-kawan mayoritas orang scroll, sebagian kecil nonton, tapi hanya sedikit yang benar-benar bangun. Kalau teman-teman nyasar ke channel ini, berarti otak teman-teman sudah mulai curiga. Selamat datang teman-teman di Sisi Sadar Internet. Ini bukan sekedar channel, ini bukan sekedar video. Ini portal teman-teman ke realita yang selama ini teman-teman cuma bisa rasain, tapi nggak bisa jelasin. Teman-teman nggak klik karena disuruh, nggak. Teman-teman klik karena teman-teman sadar bahwa teman-teman telah dikendalikan. Kita sekarang lagi di Kostrad Pancal Reality.exe dan di sini kita wake up, kita bangun bareng-bareng. Kawan-kawan, ada sebuah tempat yang disebut surga oleh dunia. Biru lautnya tak bisa ditiru, karangnya menyimpan rahasia kehidupan laut yang lebih tua dari peradaban manusia. Namanya Raja Ampat. Tapi sekarang kawan-kawan, surga itu nyaris dijual. Sebuah izin tambang nikel diterbitkan di tengah kawasan konservasi. Bukan tambang kecil. Ini tambang industri besar yang jika berjalan akan mengubah wajah Papua Barat selamanya. Pertanyaannya adalah siapa yang menerbitkan izin ini? Kenapa baru sekarang dicabut? Dan siapa yang diuntungkan? Atau lebih tepatnya, siapa yang seharusnya dikorbankan? Teman-teman, Raja Ampat bukan cuma pariwisata. Ini ladang energi masa depan. Nikel adalah bahan baku utama baterai lithium, yaitu pondasi dari setiap kendaraan listrik, mobil listrik, motor listrik, smartphone, satelit, dan senjata digital masa kini. Elon Musk sendiri pernah bilang kawan-kawan, bahwa whoever control nickel, control the EV revolution. Siapa yang punya nikel maka dia akan mengontrol kendaraan listrik. Dan Indonesia adalah raja tahta nikel dunia. Tapi ada ironi, yang punya tanah justru sering menjadi penonton saja. Raja Ampat, kita tahu ada PT ASI Pujastuti Geosurvey, diberi izin tambang nikel sejak 2019, lokasinya masuk dalam kawasan konservasi laut. Lantas Greenpeace langsung angkat suara kawan-kawan. Desakan publik meledak. Dalam seminggu, sepekan, Kementerian Investasi mencabut izin. Tapi tunggu dulu. Kenapa baru sekarang? 4 tahun atau 5 tahun izin itu tidur. Lalu mendadak hangat dibahas ketika isu transisi energi sedang global. Ada apa di balik waktu? Selama ini kemana? Kawan-kawan, ketika surga diberangkatkan ke meja tawar internasional, ini bukan cuman soal satu tambang. Ini soal geopolitik energi global. Bayangkan saja teman-teman, skenario ini. Dunia butuh nikel. Cina punya industri smelter terbesar. Tesla, Apple, dan negara barat lagi gencar bangun supply chain hijau. Green supply chain, kata mereka. Indonesia duduk di tengah. Dengan sumber daya paling besar ini, yakni nikel. Tapi teman-teman,
Siapa yang kontrol proses hilirisasi? Siapa yang bangun pabrik? Dan siapa yang pegang sahamnya? Pertanyaan yang logis bukan? Banyak pabrik smelter di Sulawesi, di Maluku, kini dikuasai modal asing, bahkan beberapa di antaranya diduga terkait langsung dengan strategi ekspansi negara adidaya dalam menguasai pasokan logam langka ini, yakni nikel. Di Raja Ampat, izin itu hanya satu dari puluhan potensi. Kalau satu berhasil tembus, yang lain akan menyusul. Pasti itu. Lalu apa hubungan antara Greenpeace, viralitas, dan perang opini publik, kawan-kawan? Kita bermain di sini. Aksi Greenpeace kali ini sangat strategis. Mereka bukan hanya turun ke lapangan, tapi juga memanfaatkan algoritma dan media sosial untuk menciptakan gelombang opini. Video viral, tagar Save Raja Ampat, trending, dan boom, pemerintah merespon. Namun pertanyaannya kawan-kawan, apakah pencabutan izin ini adalah kemenangan rakyat, kemenangan kita sebagai bangsa Indonesia, atau justru hanya gestur politik untuk meredam keresahan sembari skenario yang lebih besar berjalan di belakang layar? Baik, kawan-kawan, karena seperti biasa ketika satu pemain keluar, akan selalu ada yang diam-diam masuk dari pintu belakang, kawan-kawan. Kawan-kawan, di sini berperan NLP, narasi, dan cara pikir publik yang dikendalikan. Narasi itu kekuatan. Dan dalam dunia modern, sosmed, internet, siapa yang bisa membungkus kata-kata akan mengubah cara pikir massa. Greenpeace paham itu, kawan-kawan. Pemerintah pun bermain dalam pola yang sama dengan Greenpeace. Penggunaan istilah seperti transisi energi hijau, hilirisasi, investasi berkelanjutan, ini adalah kata-kata manis yang mematikan emosi kritis. Hati-hati kawan-kawan. Inilah yang disebut dengan NLP, Neuro Linguistic Programming. Menciptakan asosiasi positif dari sesuatu yang sebenarnya penuh dengan konflik. Kita diajak bangga kawan-kawan. Karena apa? Karena Indonesia jadi pemain nikel dunia. Tapi siapa yang bangun pabrik? Tapi siapa yang bangun pabrik? Siapa yang mengontrol logistik? Dan siapa yang sebenarnya ambil bagian terbesar dari keuntungannya? Itu patut dipertanyakan kawan-kawan. Saya tidak memprovokasi, hanya bertanya. Yang bisa menjawab silakan di kolom komentar. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan hanya soal tambang Raja Ampat. Ini tentang masa depan kawan-kawan. Jika Indonesia terus hanya menjual bahan mentah, maka yang kita dapat hanyalah residu. Tahu residu? Ampas. Ketika alam rusak, yang terkena bukan hanya ikan dan terumbu karang, tapi masa depan anak cucu kita. Sudah saatnya kawan-kawan Indonesia berdaulat atas sumber dayanya sendiri. Sudah saatnya. Bukan hanya jadi tambang dunia. Cukuplah pengalaman kita di Freeport. Tapi jadi produsen teknologi hijau mulai sekarang. Poin utamanya kawan-kawan, mudah-mudahan ada yang mendengar ini. Poin utamanya adalah audit semua izin tambang di kawasan konservasi. Dorong industri pengolahan yang ramah lingkungan, tetapi milik bangsa ini sendiri. Dan yang ketiga, bangun kesadaran publik lewat edukasi, bukan sekedar
opini, bukan sekedar retorika saja. Baik, kawan-kawan, terakhir, mungkin Raja Ampat bukan hanya milik Indonesia, mungkin ya. Tapi juga Raja Ampat merupakan sebuah simbol bahwa kita masih punya kendali atas takdir kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Surga ini nyaris dijual, kawan-kawan. Surga ini nyaris dijual. Jangan sampai itu terjadi dan bahkan menjadi kebiasaan. Silakan subscribe untuk ikuti episode lanjutan soal perang diam-diam nikel dunia, kawan-kawan. Dan bagaimana Indonesia bisa berdaulat atas teknologinya sendiri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.